Halo guys, balik lagi sama Karere dan Bro Madi. Kita di Jajanan Jagoan. Nah, kita lihat nih, di sini ada Gundala. Ya, Terus lu juga pakai jaketnya jaketnya Gundala, Gundala. yang versi movie ya. Ya, Jaket Sancaka ketika menjadi Gundala ya. Kita juga ada Gundala. Ini ada apa sebenarnya? ada Gundala bakalan comeback Comeback dalam bentuk apa? dalam bentuk 2 komik sekaligus yang di remaster. Wah, ini remaster komik Gundala. Ya, Nah, ini komik Gundala volume 3 dan 4. Nah, nggak mungkin dong kita ngomongin ini cuma berdua doang. betul banget. Kita langsung kenalin orang yang menginisiasi terbitnya kedua komik ini. Selamat datang Pak Andi. Wijaya. Halo. Halo. Mas atau Pak atau Bro? D. Dik. Deh, jangan dong. Jadi enak. Apa aja? Oh aja ya. Pak Andi ya. Ya Pak boleh. Andi boleh. Wijaya. Kak Andi juga boleh. Kak Andi juga boleh. Kan jadi lebih mudaan. Oke. Siap Kak Andi. Kak Andi, kan kita kenal Kak Andi sebagai kolektor juga gitu ya. Kebetulan Kolektor. aja. Terus kebetulan juga jadi orang yang menginisiasi terbitnya komik remaster Gundala buku 3 dan 4 ini. Tuh. Nah, ini ceritanya gimana sampai kita akhirnya berhasil nerbitin buku remasternya Gundala? Ya, Sekaligus 2 loh gitu. tuh. Dan ini memang remaster yang ditunggu-tunggu. Karena remaster terakhir itu kan Operasi Gua Siluman sama Gundala vs Godam. Sudah mungkin kalau terakhir Gundala vs Godam itu udah lebih dari 14 tahun yang lalu. Wah, panjang Lama. banget. Sudah Lama lama. juga ya. Jadi kalau yang volume 1, volume 2, Bumi Langit juga sudah pernah menerbitkan yang versi kecilnya ya. Itu tahun 2005. Itu sudah 19 tahun yang lalu. 2005 ya. Ya, terakhir 2007 untuk Operasi Gua Siluman. Ya, sudah lama sekali. Sudah 18 tahun. Wah, 18 tahun dan Gundala vs Godam itu di 2010. oke. 2010. Sekarang 14 tahun, 14 tahun. Gundala hadir langsung Dua Dua komik. judul. dua judul dengan kemasan yang hardcover Iya. seperti volume 1 dan volume Ini 2-nya. eksklusif ya, edisi Betul. eksklusif dan Betul. terbatas. Ini edisi Betul. terbatas. Jadi kita di sini cetaknya berapa sih, Mas? Cetaknya itu masing-masing hanya 500. Wah, Wah, Hanya benar 500, hanya limited 500 banget. dan Bahaya sekali ini nih. kenapa patut kita koleksi ya. Satu karena judul Tantangan Bagi Gundala dan Panik itu adalah judul-judul yang banyak dicari dan dulu cetaknya itu juga nggak banyak. Karena ini masalah penerbit ya. Dulu penerbitnya itu ada Kencana Agung. Cuman dia sempat sekitar tahun 70-an awal dia sudah nggak mencetak ulang. oke. Jadi saya sendiri juga terus terang baru tahu ada judul Tantangan Bagi Gundala itu tahun 2004. wow. Oh gitu. Iya, dulu saya tahu memang yang Gundala awal ada, tapi tantangan ini saya nggak tahu. pernah baca. Saya nggak pernah baca. Kalau Panik saya baca. Jadi kalau kita flashback ini adalah judul ke-6 dari Gundala. Kemudian Panik adalah judul ke-7. Oh, Nah, tapi berarti- Mas Andi bacanya ini duluan. Baca Berarti Panik. kelengkap gitu ya. Kenapa? Ini sendiri saya nggak menemukan edisi bundel. Jadi kalau kita bicara komik itu ada cetakan pertama. Jadi setelah naskahnya diberikan ke penerbit, langsung nggak lama dicetak dan langsung dijual ya di toko-toko buku. Biasanya penerbit juga punya tokonya. Ya. Sayangnya saya nggak menemukan edisi bundelnya. Pernah edisi bundel Tantangan Bagi Gundala ini ya. Edisi bundel Tantangan Bagi Gundala dalamnya salah, bukan Tantangan Bagi Gundala. Oh gitu. Itu yang jadi masalahnya itu. Berarti salah cetak. Entah, saya nggak tahu nih masalah salah cetak atau gimana, saya kan nggak tahu ini. Isinya apa? Karena saya isinya itu Gundala pertama, Ya, Gundala pertama Putra dan Petir. kedua, Putra Petir ya. Putra Petir dan Perhitungan di Planet Koko. Oh, Fox. Jadi saya nggak pernah menemukan bundel
Jadi nggak pernah dapat karena di era saya tuh penerbit Rencana Agung sudah nggak ada. Sudah nggak ada dan komiknya itu hanya yang dicetak ulang Gundala pertama, Gundala kedua sampai The Trouble ya. The Trouble dan Panik ada sama Kunci Petaka. Ya nanti mungkin berikutnya kita Kunci Petaka kita terbitkan juga ya. Lanjutan dari maksudnya episode setelah Panik. Walaupun kita bilang ini volume 1, volume 2 atau ini 3 dan 4 itu sudah ceritanya berdiri sendiri, bisa dinikmatin langsung. Oh iya. Jadi kita nggak ada hubungan dengan emang nggak dikasih nomor volume juga ya. Betul. Ini langsung bisa dibaca berdiri sendiri. Langsung bisa baca masing-masing. Jadi ceritanya menariknya saya dapat tantangan bagi Gundala itu di Taman Bacaan di Bandung. Oke. Taman Bacaan Pajiping ya. Pajiping ada taman bacaan di situ saya TB Embun 2004. Saya 2004 ya saya juga baru di Bumi Langit 2004. Jadi pas tahun ini udah 20 tahun. Ya. 2004 saya langsung dikasih sama pemiliknya, buat kamu. Ya, benar. Tantangan bagi Gundala, saya nggak pernah tahu ada judul ini. Bedanya gini, susah gitu loh buat kolektor kalau kita nggak punya katalog komik. Ini terbitnya tahun berapa kan kita nggak punya. Jadi mau nggak mau kita cari sendiri, kita ngumpulin. Apakah ada judul yang kurang yang kita miliki? Apakah judulnya kita udah lengkap? Bahkan kadang Pak Hasmi sendiri nggak tahu komiknya ini terbit atau enggak. Ada satu yaitu komik Maza, judulnya Murka yaitu lupa apakah dia pernah buat atau pernah diterbitkan atau enggak. Jadi kita cari. Memang kami kan beberapa ada perkumpulan kolektor juga. Ada belum pernah nemu kolektor. Jadi belum pernah menemukan. Tapi bukan berarti belum pernah menemukan, belum pernah terbit atau belum pernah dibuat. Karena baru-baru ini ada satu judul yaitu Bunuh Mandala. Komiknya memang belum pernah ada. Tapi naskahnya sudah ada artworknya. Akhirnya baru ketemu, baru di tahun ini ketemu. Naskahnya ada. Sama seperti kita pernah menerbitkan Mayat Cemburu. Mayat Cemburu itu kan akhirnya dapat gitu ya. Reo itu serinya serinya Reo yang terakhir digambar oleh Ganesh TH. Dan belum pernah terbit. Nah makanya kalau kita kembali ke tantangan bagi Gundala, kenapa ini penting ya? Satu, susah. Pertama susah cari komik yang lamanya. Kalaupun ada harganya sudah mahal. Dan hanya ada di kalangan kolektor. Biasa di kalangan kolektor. Dan kemudian yang bundelnya itu salah isinya. Salah. Kalau bundelnya sama mungkin saya masih bisa baca. Karena di tahun saya baca komik itu bikin taman baca tahun 80 awal itu udah kebanyakan saya dapatnya bundel. Bundel gitu loh, bundel. Saya dapat. Nah isinya biasa kan bundel lebih murah, harganya sama, bundel lebih murah. Jadi kalau dulu cetakan pertama itu 1 jilid tamat gitu, atau misalnya dia tamat dijual di jilid kedua, maka tunggu bulan berikutnya. Ya keluarnya 1 jilid. Kalau istilah single lah, single issue. Jadi nunggu moodnya komikus betul. Komikusnya nggak bikin ya nggak terbit. Dulu industrinya seperti itu. Jadi beda dengan sekarang ya. Kalau dulu yang menentukan terbit nggak terbitnya ya pertama komikusnya. Kalau komikusnya nggak bikin ya nggak terbit. Menarik. Kalau komikusnya lagi moodnya lagi keluar cepet nih, mungkin sebulan bisa 2 atau 3. Kalau kadang pernah bisa 2 bulan, 3 bulan tergantung ya. Karena buat mereka kayak Pak Hasmi ini
satu jilid itu bisa buat hidup 2-3 bulan. Jadi tergantung dia nih. Bulan kedua dia mau gambar cepet, apa enggak. mau gitu. bikin atau Jadi enggak. kelihatan kok. Pak Hasmi setahun paling 4 jilid sampai 6 jilid. Jadi buat dia cukup. Setahun Makanya gitu ya. buat dia cukup. Sangat apa ya? Dulu jadi komikus itu menjanjikan lah. Menjanjikan karena kalau ditolak satu penerbit ini sebelahnya udah langsung terima gitu loh. Udah Siap, ditungguin Ya udah oleh siap Iya. langsung. Oh, nah. Kalau bisa dibajak komikus. Wah, Maksudnya biasanya dia di penerbit A bisa langsung pindah. ditawarin. Iya, langsung. Ya pindah aja ke tempat saya, apalagi komikus ternama. Iya. Ya itu terjadi ke komikus-komikus kita lah, ada beberapa komikus. Pasti kan ditawarin itu. Karena di sini kan kenanya udah bisnis. Bisnis. Ya. Bisnis. Betul. Ini bisnis. Demand-nya ada kan, begitu kita Kasih supply. kasih dimakan. Langsung. Bahkan penerbit berani kasih DP dulu di depan 50%. Itu Nah, 50%. bagus Jadi banget ya. bagus. Industrinya bagus sekali. Banyak kok komikus-komikus yang yang baru-baru. Ya akhirnya terseleksi juga karena bikin komik kan bukan hanya gambar, iya. cerita. Iya betul. Utamanya Cerita. cerita. Betul. Cerita sama konsisten. Kadang mereka ya ada keteteran ceritanya atau apa. Nggak semudah itu. Akhirnya terkoreksi lah mana-mana aja yang komikus yang pilihan kan. Iya. Pasti ada itu Terseleksi aja. lah itu ya. Terseleksi, Iya. otomatis terseleksi. Walaupun yang baru bisa gambar atau apa ikut di situ ya paling dia keluarin 1-2 judul habis itu hilang. Iya. Sama Betul. aja sama. Iya, Oke. komikus-komikus yang kita layak koleksi ya terseleksi. Dengan otomatis ya mungkin berapa puluh lah. Dari mungkin ratusan. Kalau kita lihat dari database komik Indonesia sendiri banyak. Banyak, betul. Setuju. Berarti yang tantangan bagi Gundala ini itu langka ya? Langka. Dan Langka. ini diterbitkan di Bumi Langit dengan format eksklusif. Iya, kita eksklusif. Edisi terbatas. Edisi terbatas. Dan Luar formatnya biasa. sama dengan volume Iya, 1 dengan dengan volume Volume 2. satu dan dua. Jadi majangnya juga enak. Ini Iya. kan kalau kita pajang, kita baca, aduh beda. Iya. Saya ngeliat aja langsung, waduh, nih jadi pengen punya lagi. Iya. Iya. Apalagi yang format ini kan baru Iya, keluar format sekarang. ini bagus. Iya. Jadi enak gitu kan. Taruh disamain dengan volume 1, volume 2 itu wah pas banget. Ini kembali lagi ya kalau kita lihat di sini ya Pak Hasmi memang beda sendiri. Kita lihat Apa pola cerita? pola cerita. Pola cerita. Pola ceritanya Pak Hasmi ini memang unik. Oke. Unik. Jadi pola dia Gundala nggak mengumbar petir, tapi banyak berpikir di Iya. sini Gundala. Ya, betul. Jadi seperti detektif lah. Iya, Iya, sancakanya ya. Sancakanya ini perlu. Baru di sini bedanya gitu dengan yang Gundala sebelumnya ya. Iya. Yang sebelumnya itu yang kita terbitkan kan masih banyak action untuk perkelahian dan menggunakan petir. Ya, karena masih original story ya. Ya, Jadi original asal-usulnya story. Gundala itu. Dan sini menarik lah. Menarik gimana Gundala mencoba membongkar kasus. Betul. Jadi ada detektifnya. Ada misterinya ya. Misterinya ada. Betul. Jadi dia peran detektifnya besar banget. Dan ini kan di remaster ya, Mas? Remaster. Pak Andi. Remaster. Ini yang remaster siapa, Pak? Ini kita si Mas Erwin pasti udah kenal deh. Dua-duanya nih. Dua-duanya, Dua-duanya. Bukan Mas Erwin aja, maksudnya Mas Erwin adalah ininya ya, koordinatornya. Ini mungkin yang meremaster itu ya dari teman-teman Dari timnya Pak Dari Erwin ya. dari Mas timnya Erwin. Pak Erwin. Biasanya kan lewat quality controlnya Pak Erwin. Ya Pak Erwin kan buat teman-teman yang sudah banyak mengoleksi komik dari Bumi Langit pasti tahu. Ya, Kualitasnya pasti udah kenal ya. kelihatan. Iya. Kualitas. Ya dia saya acungin jempol dengan Pak Erwin ya karena hampir tiap hari itu waktunya dihabiskan ulang. Mungkin cuman mandi dan
Makan. Remaster. Mandi, makan, ya. Remaster. Itu aja sama tidur kayaknya. Iya. Bangun langsung Iya. master lagi. Jadi malam juga kadang jam 1 juga masih restorasi. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, boleh dong nih kita spill dikit nih yang cerita tantangan bagi Gundala dulu. Iya. Kenapa sih judulnya tantangan bagi Gundala? Sebenarnya ceritanya, tapi jangan spoiler ya. Iya. Apa? Ya, di sini kalau saya melihat ya ada sesuatu yang beda. Yang tadi kan ada misterinya. Jadi itu tantangan bagi Gundala untuk pertama kali memecahkan misteri ini. Kasus ya. Kasus. Ada apa di dalam? Ada apa nih? Memang ada benda purbakala yang hilang di sini. Jadi di dalamnya ada peta ya, ada peta untuk harta karunnya, ada sesuatu lah. Itu bendanya peninggalan Majapahit. Nah, di sini tantangan bagi Gundalanya gitu loh. Gundala musuhnya kan bukan yang maksudnya penjahat yang langsung, yang bawa Iya, pistol kok Gundala atau original apa. tuh ajaib-ajaib loh musuhnya. Iya, Saya baca ya. bener. Dia juga keliling planet. Iya. Kemana aja dia? Jadi kelihatan gitu loh. Gundala udah nggak bisa cuman memanfaatkan kekuatan powernya gitu. Di sini jadi pikiran dia, cara dia gimana sih bisa menyelidiki siapa yang mencuri. Dan ini ya pelan akhirnya ketemu siapa sih dalangnya pencurian itu dan kenapa. Makanya patut banget itu. Ini perlu di sini. Jadi beda dengan Gundala yang lainnya. Makanya ini tantangan. Wah, ini Beda. model cerita begini Kak Rere suka juga. Iya, jadi tantangan kan kita perlu mengungkapkan misteri. Kalau musuh-musuhnya yang penjahat-penjahat gampang lah, tinggal dibuka aja biasa. Udah biasa ketemu. Kalau ini kan ada suatu misteri, mesti membongkar. Oke. Kalau yang kedua ini kenapa judulnya Gundala Panik? Panik. Apa yang bikin panik? Iya, Nah, ada apa sih Ini nih? ada asal mulanya tuh bagus, karena ada beberapa pria itu hilang, pemuda itu hilang. Jadi pemuda itu hilang yang bikin satu kayak kepanikan gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba ada pemuda hilang, ada juara silat gitu hilang gitu loh. Mereka udah hebat gitu kan, mereka juara silat 2 orang sepasang, tapi tiba-tiba Hilang. terjadi penculikan gitu, diculik di jalan. Itu di sinilah Gundala juga. Tapi di sini Gundala ya musuhnya ya dia butuh untuk kekuatan petirnya juga gitu. Ada hubungannya sama Ada. kekuatannya Gundala gitu. ada juga Gundala perlulah di situ, masih Gundala perlu, diperlukan. masih perlu. Dan Gundala juga sama di sini masih menyelidiki kenapa sih para pemuda itu hilang. Akhirnya ya Gundala cobalah saya dengan teman-teman yang cowok-cowok juga ya, karena yang diincar ini cowok nih. Kenapa gitu kok cowok-cowok hilang gitu. Ya, aneh banget ya. Aneh banget. Iya. Biasanya kan wanita ya. Iya, ini cowok-cowok yang hilang. Cowok-cowok yang ya mungkin yang punya Keahlian khusus ya? keahlian khusus. Iya. Keahlian khusus. Ya udah, di sini juga ada unsur gimana sih cara membongkarnya, siapa sih yang menculik itu. Berarti ada misterinya juga di cerita ini ya. Ada di sini Dua buku itu ini misteri. menarik ya. Menarik. Makanya kalau panik itu memang beda dengan tantangan ya. Kalau tadi tantangan kita nggak ada bendelnya, panik Iya. ada bendelnya. Dan salah satu memang judul yang laku. Jadi kalau kita lihat ini bendel pertama. Bendel pertama itu dia setelah keluar cetakan pertamanya, ya biasa yang laku itu akan dibikin bendel dengan judul sebelumnya atau judul yang sesudahnya, yang sudah keluar gitu, dibikin bendel. Kenapa? Lebih murah. Biasanya kalau zaman saya itu bendel dengan cetakan pertama itu harganya sama. Jadi cetakan pertama misalnya ini buku baru terbit nih, minggu ini. Ini misalnya judul yang panik itu sudah 5 bulan yang lalu, dia jadikan satu dengan judul lainnya gitu. Jadi ini ibaratnya sudah lama beredar, jadi dibikin bendel. Harganya ya mirip. Kalau dia sama di zaman saya sama. Saya beli 150,
Yang cetakan pertamanya juga 150. Kenapa ini mahal ya? Karena baru rilis. Betul. Kan bukan sudah lama, sama lah. Iya benar. Apalagi seperti film-film sekarang Iya. kan. Film juga begitu. Kalau kita mau lihat-lihat film yang lama-lama kan ya kita bisa yang streaming aja kan. Iya. Tapi yang baru ya ke bioskop. Bioskop. Tuh. Jadi panik yang tadi ya bikin kepanikan. Kenapa sih cowok-cowok yang punya kalian khusus hilang? Akhirnya ya Gundala bisa membongkar misteri ini. Di ya ini 2 judul yang perlu lah. Wah, Perlu keren. kalian Dan ini Perlu banget. betul, ini limited loh. Iya, Ya misteri. karena cetakannya Cuma- hanya 500. Cuma 500. Cuma 500 Dan dan PO-nya sekarang sedang berjalan ya di Tokopedia sedang berjalan sama dan Facebook kalau juga mau berjalan. beli langsung paket aja. Paket lebih murah. Betul. Jadi Betul, betul. kalau paket kan sekitar 249 Iya. Iya, betul. Nah, kalau satuan 129. Nah, mumpung lagi buka pre-order, langsung aja bisa ke marketplace-nya Iya. Bumi Langit. Di Tokopedia sama Di di, Facebook. Tokopedia. Bumi Oh, Langit. Facebook Bumi Facebook Langit. juga ada. Ya. Daripada nanti satu ya kalau setelah PO harga lebih mahal. Wah, itu. Takutnya takutnya Biasanya habis. begitu. Biasanya kayak Takutnya habis. Biasanya Iya. kalau kehabisan tuh kadang ada aja yang suka tanya saya masih ada nggak, masih ada lagi nggak. Udah habis gitu, udah habis nggak keluar gimana? lagi. Udah habis ya kayak beberapa judul kita yang ada kan, kayak Dokter Setan gitu udah habis. Itu udah Kadang- habis. Kita nggak bisa cetak lagi karena limited. karena limited ada nomornya. Ada nomornya, Ada betul. nomornya, kita nggak cetak lagi. Ya, jadi di bagian belakang cover itu ada nomornya. Oke, kalau kita lihat nih kan Mas Andi juga koleksinya selain Panik dan Tantangan Bagi Gundala, ada juga komik-komik klasiknya Gundala. Iya. Terus kita juga tahu Mas Andi lengkap untuk semua pernak-pernik Gundala. Iya. Terus Kebetulan. ini Gundala apa? Komik Gundala gitu. Dan Gundala untuk Andi ini apa sih? Iya, Gundala pertama kali saya baca Gundala itu Gundala Sampai Ajal. Tahun 1979. wow. Wah. 79 itu. Berarti belum ada tuh. belum lama. Belum Itu ada. belum lama kan 79. Iya, belum lama ke tahun 80. Iya, Ya, betul. Cuma tahun setahun. Gundala itu di situ Gundala meninggal ya. Gundala tewas gitu loh, karena diperbutkan lah. Itu ada cerita tersendiri. Kalau saya cerita sini panjang. Ya. Iya. Jadi saya lihat, oh iya Gundala, kok jagoan meninggal sih gitu. Kemudian saya baca lagi di tahun 81. Itu ada namanya Gundala Jatuh Cinta. Setelah Gundala Jatuh Cinta, saya baca lagi Gundala Bernapas Dalam Lumpur. Jadi saya ngeliat bahwa saya seneng banget sama Gundala karena dia ada sisi masih manusiawi gitu. Iya. Dia nggak menang terus, kalah, bahkan marah-marah. Iya, iya, Jadi, ngamuk ya dia. Iya, bahkan ngamuk Gundala gitu. Jadi tiba-tiba ngamuk. Itu seneng banget. Bisa jatuh cinta, dan jatuh cinta ditolak lagi. Jatuh cinta udah 2 kali ditolak. Itu apa karena saking relate-nya sama Mas Andi? Oh, bukan. Sebetulnya relate-nya dengan kreatornya. Oh, Dengan sama kreatornya. Kreatornya. Oke, Pak Hasmi ya? Pak Hasmi ya, dia berapa kali yang tolak. Tapi banyak lah. Lu curhat ya? Ya mungkin. Gak biasa kan ya oleh mungkin. Gundala. Tapi Iya. manusiawi banget. Jadi dia kalah, dikeroyok teman-temannya. Jangan kan jagoan dikeroyok sama teman-temannya, teman-teman baiknya gitu loh. Kemudian ya Gundala di penjara, sempat di penjara juga karena kan dianggap penjahat gitu. Difitnah lah, bisa jatuh cinta. Kemudian ya di situ ada kehidupan keluarganya juga dan dia menikah kan. Iya. Nanti Gundala menikah itu saya senang banget. Oh ya ini bisa lah terjadi ke ya di luar kemampuan hero-nya ya. Ya bisa jadi dekat gitu loh, dekat dengan kita. Bener kan, relate berarti. Relate, sebetulnya kita relate. Oh iya, relate. Itu yang bikin saya suka gitu. Dan larinya juga nggak seperti Flash ya, secepat kilat, Iya. secepat topan. Iya. Nah, di sini juga dijelaskan kok Gundala ada lari secepat topan gitu. Tapi nggak terus-terusan muncul dia lari. Nggak. Betul. Ya dia pas
pas ya karena ini misteri, banyakkan detektifnya lah, banyakkan pikiran Gundalanya membongkar misteri itu tadi. Itu hebatnya itu ya, Gundala. berarti ya. Gundala ya. Makanya mungkin nanti ya setelah ini ada lagi kan, habis panik ada kunci petaka. Ini yang termasuk susah. Wah. Jadi jangan Sama lupa. kayak tantangan bagi Gundala. Iya, karena penerbit dari Kencana Agung itu kan yang tadi saya bilang dia tutup di tahun 70-an awal. Zaman saya tuh udah susah cari komik-komik seperti ini. Zaman saya tuh di tahun 80 awal untuk yang nyari cetakan ulang aja susah. Susah sekali, beda dengan yang setelah diterbitkan di Prasida. Kalau di Prasida dia banyak cetak ulang, sampai tahun 90-an masih cetak ulang. Oh, masih ada barunya. Masih terus. ada. Tapi kalau untuk Kencana Agung itu susah. Menarik Kita ya. lihat, Iya. menarik. Apalagi dua-duanya misteri sekarang. Ya, Dua-duanya misteri Dua buku misteri pertama action banget. action banget. Banget gitu. Action banget. Dua buku Putra Petir selanjutnya. dan Planet of Fox ya. Iya, dia hampir membuat memang cerita yang unik sih Pak Asmi. Yang ke volume 2 tuh ada Operasi Gua Siluman Ya. sama silat, sama jago silat Jago silat ya, betul. dari masa lampau. Iya. Itu hebatnya Pak Hasmi Luar ya. biasa ya. Ya maklum lah, Referensinya mungkin banyak memang banget ya kayak orang Mas. teater dan kreatif. Iya. Asmi itu kreatif, sutradara juga dia waktu itu buat wayang dengan Pak Arswendo. Wah, Jadi sutradaranya Pak Hasmi, penulis cerita juga Pak Hasmi, pemain teater, Gundala gawat karena banyak banget, menyenangkan lah, makanya layak. Layak. Kadang-kadang Betul, kita setuju. suka ketawa-ketawa sendiri kok baca Gundala, kadang ngelucu Pak Hasmi, kadang adegannya melucu, Oh, ada humornya Ada, ya. humornya komedinya jelas. ya. Iya. humornya jelas. Setuju sih. Kalau Gundala memang seperti yang Mas Andi ceritakan gitu, Iya. seistimewa itu. Relate itu juga dengan kehidupan sehari-hari. Iya, boleh. Nanti Rere ya, belum pernah baca Gundala kayaknya nih. Yang dua ini udah. Oh, yang dua ini malah udah. Udah. Yang satu duanya belum. Iya, Bu. Iya. Nanti kita baca semua. Iya, di sini kita baca ya. Oke, kita makasih dulu udah Ya. kedatangan Mas Andi ya. Terima kasih Makasih banyak, Pak Sama-sama, Andi. sama-sama. Jangan Jadi lupa kita- ya, jangan lupa saya. Oke, siap. Dan buku Gundala remaster, 2 buku Gundala remaster ini bisa kita dapetin di mana sih, Rek? Ada di official store Bumi Langit, ada di Tokopedia dan di Facebook dan sekarang lagi Open PO. Open PO dengan harga spesial. Iya, betul. Ya. Kan tadi kata Pak Andi mungkin harganya naik Iya. sesudah PO-nya tutup. Iya, betul. Tapi ada kemungkinan juga sesudah PO-nya tutup bukunya habis. Iya, karena ini sangat amat Limited limited. edition. Cuma 500 Cuma kita 500 bikin. cetaknya. Tuh. Sip, makasih banyak ya Yuk. semuanya. Terima kasih Pak Kak Andi. Rere, makasih banyak Kak Rere ya. Makasih, Bro. Nah, kita jumpa lagi di jajanan jagoan berikutnya. Bye bye. Thank you.